Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ke-9 monster tua itu mencoba mempengaruhi Ling Tian untuk kembali ke klan Yuan Shen. Namun Ling Tian sudah menetapkan keputusannya, sehingga monster tua Wu mengambil tindakan dan menekan tubuh raksasanya dengan cerminnya. Saat raungan Ling Tian bergema, itu langsung menekan darah mereka dan menandakan bahwa Ling Tian adalah raja yang sebenarnya. Namun tiba-tiba ada cahaya biru yang langsung menyerang ke arah jantung Ling Tian. Gambaran yang muncul di mata Xiaoyan sepertinya dirancang hanya untuk memberitahunya tentang informasi ini. Terlihat Si Zun melihat ke langit, dan bahkan melalui kehampaan, dia masih bisa melihat daging dan darah dari sosok besar yang runtuh inci demi inci. Tubuh fisik ini jauh lebih kuat daripada yang kumiliki sekarang, ucap Si Zun bergumam pelan. Setelah mengatakannya, dia melihat ke sekeliling. Tetapi untungnya tidak ada yang memperhatikannya. Wah, bukankah sayang jika hanya membiarkannya? Aku harus mencari cara untuk membawa anak ini pergi sebelum dia mati di sini. Pada saat ini meskipun tanda Si Zun mulai terlihat di antara alis Ling Tian, namun tubuhnya jelas belum dikuasainya. Itu bisa dianggap hanyalah fondasi baginya untuk merebut tubuh keabadian fisik super raksasa. Mari kita coba. Apakah aku dapat memobilisasi avatar lainnya untuk datang ke sini? Para monster tua ini juga agak rumit. Ini sungguh klan yang tidak bisa dimengerti. Bagaimana mungkin mereka tidak membimbing anggota klan yang begitu kuat, tetapi mereka malah memilih untuk membunuhnya, ucap Si Zun sambil memegang dagunya. Dan mata sipitnya berkedip-kedip seolah-olah dia sedang memikirkan ide yang buruk. Saat mengatakannya, Si Zun melihat sosok yang berdiri di sisi lain. Yang terakhir berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke langit. Namun itu bukan bagian dari monster tua klan Yuan Shen, melainkan orang lain yang telah mengambil tindakan untuk membunuh Ling Tian. Jika tebakanku benar, itu pasti orang jahat dari klan Qimi. Pada saat ini suara itu sangat jelas di telinga Xiaoyan. Apa yang muncul di hadapannya juga jelas bukan yang sedang terjadi, melainkan kejadian di masa lalu. Adapun mengapa semua itu bisa tampil di hadapan Xiaoyan dengan begitu realistis, pasti ada seseorang yang sengaja meninggalkan kenangan ini. Saat ini Ling Tian telah mencapai batasnya. Separuh tubuhnya hampir hancur dan itu terlihat sangat menyedihkan. Adapun 9 sosok yang menyaksikan adegan ini, mereka semua hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan tidak ada yang berencana untuk menyelamatkannya. Saat ini Ling Tian telah mencapai batasnya. Separuh tubuhnya hampir hancur dan itu terlihat sangat tragis. Adapun 9 sosok yang menyaksikan adegan ini, dia mungkin benar-benar telah membangkitkan tubuh keabadian fisik super raksasa. Klan Yuan Shen yang memenuhi syarat seperti itu sudah lama tidak muncul. Apakah kita benar-benar ingin dia binasa di sini? Putra yang dilahirkan Moko bukanlah anggota klan biasa, melainkan putra dari seorang raja. Jangan lupa bahwa meninggalnya raja tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang anak ini hanya ingin mencari tahu kebenaran tentang masa lalu. Jika suatu saat anak ini benar-benar tumbuh hingga menjadi lebih kuat darimu dan aku, maka setelah dia mengetahui kebenarannya, semua orang di klan ini akan mati, ucap seseorang yang bernama Mo Qiu Seng memandang dengan penuh semangat pada sosok yang berbicara. Dan juga satu-satunya sosok yang memiliki harapan terhadap Ling Tian. Dan sejak awal dia juga satu-satunya yang tidak memiliki niat membunuhnya. Hei, kita semua terlibat dalam kematian Raja Yuan. Jika kekuatan anak ini tidak disembunyikan untuk waktu yang lama, maka klan Yuan Shen dapat mencapai titik puncaknya, bahkan kita tidak perlu 10.000 tahun untuk terselamatkan. Dan kita juga bisa berada pada pijakan yang sama. Setelah kematian Raja Yuan, klan Yuan Shen telah memiliki raja baru. Hal itu memang kesalahan kita yang tidak lagi membicarakannya. Walaupun orang ini sangat berbakat, namun Feng Zhen juga tidak lemah.
Jika dilatih, dia juga bisa mendukung klan Yuan Shen. Adapun orang ini memiliki temperamen yang aneh dan mudah tersinggung serta tidak cocok untuk menjadi raja. Ucap beberapa orang berbicara satu demi satu. Tetapi sosok yang bernama Mo Qiuseng terdiam dan berhenti berbicara. Tampaknya kesembilan orang itu memiliki pemahaman yang dalam. Dan mereka jelas mengetahui sumber cahaya biru. Namun mereka semua hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini mereka hanya melihat tubuh fisik Ling Tian di dalam kehampaan runtuh dengan kecepatan yang menghancurkan. Ling Tian juga menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Dan dia sudah ditakdirkan untuk mati. Segel bintang 9 di antara alisnya mulai berkedip. Dan ada aura kegelisahan yang menyebar dari tubuhnya. Kemudian terdengar Ling Tian mengeluarkan raungan. Bersamaan saat 3 bintang hancur, di antara alisnya ada paksaan yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Tetapi sebelum itu terus menyebar, 3 dari 9 sosok itu langsung menghilang. Dan segera ketiga sosok sebesar Ling Tian muncul di kehampaan. Sungguh sulit dipercaya bahwa kami yang telah berada di tubuh keabadian fisik alam leluhur hanya memiliki ukuran 100.000 kaki. Namun anak ini dapat memilikinya sebelum menerobos alam leluhur. Saat ketiga sosok itu muncul, mereka langsung meluncurkan serangkaian cahaya kemasan yang menakutkan menuju ke langit dan menghalangi langit serta sinar matahari. Saat ini cahaya kemasan di seluruh tubuh Ling Tian sebenarnya meletus jauh melampaui batas kekuatannya sendiri. Cahaya kemasan seakan menyapu seluruh kehampaan bahkan mengguncang 3 sosok monster tua yang sedang mengangkat tinju mereka. Jika aku dimusnahkan, maka klan Yuan Shen juga akan ikut mati bersamaku. Suara dingin tiba-tiba terdengar di kehampaan. Terlihat sosok yang sangat besar dan mengejutkan sekarat dalam cahaya kemasan. Meski hanya kerangka kental, namun ukurannya sudah mencapai 1.000.000 kaki. Itu juga bisa mengandung kekuatan yang nampaknya mampu menghancurkan segalanya dan seketika meledak ke arah mereka bertiga. Bersamaan dengan itu, terdengar suara teredam dan tubuh ketiga orang itu yang tingginya 100.000 kaki langsung terguncang dan terlempar keluar. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Saat Mo Qiuseng melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan ada ekspresi keterkejutan di wajahnya yang tidak bisa lagi disembunyikannya. Tubuh keabadian fisik super raksasa. Dia memiliki kualifikasi yang bahkan Feng Zhen tidak dapat menandinginya. Dan dia pasti akan tumbuh menjadi kekuatan teratas dari klan Yuan Shen dalam 10.000 tahun. Ucap Mo Qiuseng bergumam dengan suara yang rendah. Hanya matanya yang menunjukkan sedikit harapan sementara yang lainnya mulai panik. Mo Qiuseng, ambil tindakan untuk membunuhnya bersama-sama. Jangan lupa bahwa kita yang bisa menembus tekanan kekuatan darah raja. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia sangat terkejut. Dan inilah penyebab klan Yuan Shen mengalami kemunduran. Tidak diragukan lagi hal ini merupakan hal tabu bagi klan manapun. Aku tidak menyangka sosok Judao akan melakukan hal tercela seperti itu. Ucap jiwa Raja Yuan bergumam lagi di dalam benak Xiaoyan. Mo Qiuseng segera menghela nafas dan mengangkat tangannya lalu menatap Ling Tian. Di kehampaan, dia sedikit mengepalkan tinjunya dan menunjukkan ekspresi perjuangan di matanya. Selain Mo Qiuseng, 8 sosok lainnya telah mengambil tindakan untuk melenyapkan kerangka jutaan kaki Ling Tian. Sebelumnya bintang di antara alis Ling Tian telah hancur dalam situasi putus asa, sehingga dia bisa meningkatkan ukuran tubuhnya. Namun 9 monster tua ini terlalu kuat, dan di tengah serangan yang dipenuhi cahaya kemasan, kerangkanya yang setinggi jutaan kaki mulai runtuh. Ayahku tewas dalam pertempuran di sini. Aku juga mati dalam pertempuran di sini. Jadi apa yang harus aku takutkan di sini? Dan aku akhirnya mengerti kenapa aku sangat membenci orang itu. Kekuatan bintangnya sama persis milikku. Jadi saat aku lahir, tampaknya kekuatan bintangku telah diambil oleh seseorang. Kepala ayahku juga ada di tangan orang ini. Mungkinkah kematian ayahku juga direncanakan oleh mereka? Ucap Ling Tian bergumam pelan. Dia luar biasa pintar dan dapat melihat sosok yang menyerangnya dengan gila-gilaan. Dia juga melihat kepala ayahnya dari tangan sosok itu serta penolakan oleh ke-9 monster tua.
Meskipun Ling Tian tidak mengetahui alasan spesifiknya, namun sepertinya dia sudah bisa menebaknya. Dia mati dalam pertempuran hari ini dan ini membuat ke-9 monster tua itu memuntahkan seteguk darah. Kekuatan besar Ling Tian sebenarnya adalah kekuatan yang telah lahir sejak lama. Namun karena ada pihak lain yang ingin merampasnya, sehingga terjadi pertempuran merebutkan kekuatan besar. Dalam sepanjang sejarah hal seperti ini belum pernah terjadi di klan Yuan Shen. Kau benar-benar anak kecil yang tidak tahu diri dan sombong. Meskipun kau benar-benar memiliki tubuh keabadian fisik super raksasa, kau hanyalah anak kecil yang belum dewasa. Ke-9 monster tua itu tertawa. Namun tidak lama kemudian tawa mereka tiba-tiba terhenti. Meskipun Ling Tian tidak dapat memadatkan daging dan darahnya, namun tulangnya saja dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga memukul mundur Wulau Gui dan yang lainnya. Ling Tian bahkan meraih Wulau Gui dan memeganginya untuk sesaat. Tulang-tulang tangannya tiba-tiba meledak yang menyebabkan guncangan kuat di dalam tubuh Wulau Gui. Yang terakhir sepertinya tidak menyangka bahwa Ling Tian akan menjadi seperti ini dan gaya bertarungnya yang melukai dirinya sendiri. Meski begitu, ledakan itu tidak akan menyakitinya secara serius. Tetapi kegilaan semacam ini sangat mengejutkan monster tua seperti Wulau Gui. Seperti yang dikatakan Wulau Gui, dia memiliki kualifikasi tertinggi dan merupakan salah satu tubuh fisik kuno dari tubuh keabadian fisik super raksasa. Tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya masih terlalu lemah. Meskipun dia menyembunyikan kekuatannya, namun itu bukanlah tubuh keabadian fisik bintang 9, tetapi tubuh keabadian fisik alam leluhur. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa bertarung sampai titik ini. Namun kesenjangan kekuatannya masih terlalu besar. Menghadapi pengepungan 9 monster tua itu, tampaknya kekalahan Ling Tian tidak bisa dihindari. Pada saat ini cahaya kemasan meraung di seluruh langit dan membentuk anjing raksasa. Giginya yang besar dan tajam langsung ke arah Ling Tian. Meskipun tubuh Ling Tian sangat besar, namun anjing raksasa itu masih terlalu kuat. Ling Tian mulai runtuh di bawah serangan gabungan dan kekuatan bintang-bintang rusak sudah tidak dapat lagi menopang tulang-tulangnya. Tubuhnya dengan cepat runtuh dan sebagian besar tulang-tulangnya dengan cepat hancur. Di bawah berbagai serangan yang kuat, hanya tengkorak Ling Tian yang tersisa dan melayang di kehampaan. Pertempuran ini sangat brutal. Meskipun Ling Tian kalah, namun Feng Zhen juga kalah dalam pertempuran ini. Dan hal itu karena dia tidak memiliki kualifikasi. Jika dia terlahir dengan 9 bintang, mungkin dia tidak akan terkalahkan. Meskipun Ling Tian tidak memiliki banyak kualifikasi, namun dia masih bisa sekuat itu. Tentu saja Feng Zhen juga tidak tahu kenapa dan bagaimana. Bagaimanapun dia merasa bahwa Ling Tian tidak memiliki ayah atau ibu sejak masih kecil. Feng Zhen juga meremehkan kasih sayang seorang ayah kepada putranya. Adapun Ling Tian, dia juga tidak tahu bahwa Raja Yuanla yang membawanya ke bintang tempat dia dibesarkan. Kerja kerasnya ternyata membantu Ling Tian terus berkembang. Sehingga dia bisa tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Namun sampai Ling Tian menghadapi kematiannya, dia masih tidak tahu segalanya. Dia hanya bisa menebak bahwa hidupnya penuh penyesalan. Tetapi dia tidak membuang-buang waktu untuk datang ke sini. Semuanya sudah berakhir. Jawabannya tidak lagi penting. Ucap Ling Tian bergumam pelan dan ada kesedihan yang mendalam terlintas di matanya. Kecuali Mo Qiu Sheng, sosok lainnya yang dipimpin oleh Wulau Gui telah mengambil tindakan kembali dan menggunakan segala jenis serangan yang mengandung cahaya keemasan dan meledak ke arah kepala Ling Tian. Saat ini Ling Tian tidak terus melawan. Dia sudah siap mati. Bagaimanapun dari awal hingga akhir, Ling Tian tidak pernah menyerah. Saat berikutnya cahaya kemasan terus menyelimuti Ling Tian. Seolah-olah semuanya sudah berakhir. Namun saat cahaya kemasan menyelimutinya, pupil mata dari 9 sosok itu tiba-tiba menyusut. Hal itu karena mereka melihat seseorang di dalam cahaya keemasan. Apakah kau masih ingin hidup? Pada saat ini Ling Tian yang sudah bersiap menghadapi kematian tiba-tiba mendengar sebuah suara di telinganya. Sosok ini hanya melambaikan tangannya menghalangi semua serangan yang mengarah kepadanya. Ini adalah masalah di dalam klan Yuan Shenku. Kau mencari kematian.
Faktanya bukan kemunculan sosok misterius ini yang mengejutkan 9 tetua itu. Namun serangan kuat terakhir mereka sama sekali tidak mengenai Ling Tian dan itu diblokir oleh sosok misterius. Dia mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota emas di kepalanya, sehingga memancarkan tekanan yang kuat saat kemunculannya. Sobat lamaku memintaku untuk menyelamatkan hidupmu. Artinya hidupmu dalam bahaya hari ini. Jadi aku di sini untuk membawamu pergi. Sosok ini bukanlah sosok Shizun, tetapi bukan karena dia ingin menyelamatkannya. Tentu saja Shizun tidak benar-benar ingin menyelamatkan Ling Tian, tetapi dia hanya tertarik dengan tubuh keabadian fisik super raksasa milik Ling Tian. Mengapa dia ada di sini? Di atas suatu bintang, Shizun dapat melihat adegan ini. Dan tampaknya dia mengenali sosok itu secara sekilas, sehingga ekspresinya tiba-tiba terlihat sangat jelek. Mengapa dia selalu muncul di saat momen seperti ini tiba? Seolah-olah dia sengaja melakukannya. Itu tidak benar. Dia hanya orang yang berpura-pura menjadi yang mulia. Apalagi dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Sepertinya saat ini Shizun tidak memiliki kemampuan untuk menantang Yang Mulia Zuzang. Zuzang adalah nama yang bagus. Dia tampaknya sengaja datang dari dunia para dewa ke dunia tanpa batas ini. Saat aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku juga akan mengganti namaku menjadi penghancur semua makhluk hidup. Dan tunggu saja, aku akan segera menantang dan memusnahkanmu. Kemudian aku akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Terlihat ada ekspresi keengganan di mata Shizun dan dia bergumam dengan suara yang rendah. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat pemandangan ini di layar. Dan dia akhirnya mengerti kebencian antara Shizun dan Yang Mulia. Ternyata itu hanya angan-angan dari Shizun belaka. Xiaoyan tidak menyangka di penghujung pertarungan, Yang Mulia justru muncul. Mungkin mulai sekarang, Yang Mulia sudah mulai tersenyum saat Xiaoyan melihat adegan itu. Yang Mulia memang dititipi oleh seorang teman lama. Namun dengan kepribadian Yang Mulia, meskipun jika pada awalnya tidak ada kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ling Tian, namun permintaan teman lama itu sudah cukup untuk membuat hatinya bergetar. Ini adalah urusan internal klan kami. Jadi aku khawatir tidak baik bagimu untuk terlibat dengan cara yang gegabah. Mendengar kata-kata itu, Yang Mulia hanya mengabaikan ancamannya. Dan dia hanya menunggu jawaban dari Ling Tian. Apakah kau dipanggil oleh ayahku? Dia benar-benar tidak meninggalkanku kan? Ucap Ling Tian berkata dengan suara yang berat. Bagaimanapun kondisinya sekarang sudah sekarat. Tidak ada orang tua yang akan menelantarkan anaknya sendiri. Adapun keseluruhan ceritanya, kau harus mencari tahunya sendiri. Setelah kau selamat dan bisa berdiri dengan hormat di depan ayahmu, maka kau tidak bisa menghindar darinya. Dan bicaralah secara langsung. Lihatlah orang-orang yang memiliki motif yang tersembunyi itu. Apakah kau bersedia membiarkan suara ayahmu diteruskan kepadamu? Pada saat ini pembicaraan mereka terdengar di 9 telinga orang itu. Dan kelima monster tua menjadi marah. Mereka segera bergerak dan meninju Yang Mulia di dalam kehampaan. Tiba-tiba seekor anjing emas raksasa muncul dan langsung menabrak Yang Mulia seperti bintang jatuh. Beraninya kau memfitnah klan Yuan Shenku. Kali ini Walau Gui berteriak dengan marah. Dia jelas tidak menyadari bahwa Yang Mulia masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dan dia hanya mengangkat tangannya. Lalu meliriknya sambil mengeluarkan kekuatan cahaya merah sempurna yang menembak Walau Gui dalam sekejap. Saat monster tua itu mendapat serangan balik yang kuat, segera seteguk besar darah emas keluar dari mulutnya. Dia segera melesat ke belakang dengan ekspresi ngeri di matanya. Sangat kuat. Kelima monster tua itu memandangi sosok berjubah kaisar di depannya. Saat ini sosoknya seperti makhluk surgawi. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, maka perbedaannya bisa digambarkan seperti cahaya kunang-kunang dalam cahaya bulan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.